Apa yang diwariskan Gresik pada Nusantara? Menelusuri sebuah wilayah di pesisir utara Jawa, tempat jejak penting perdagangan Nusantara pernah ditunaikan. Di tanah ini pula ditemukan salah satu penanda Islam tertua di Nusantara, yakni makam Siti Fatimah binti Maimun bertahun 1082 Masehi. Selamat datang di Kabupaten Gresik, kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto di sebelah selatan. Namun, kisah Kabupaten Gresik telah dimulai jauh sebelum pelabuhan, kota, dan perdagangan tumbuh di pesisirnya. Sejak masa Pleistosen, wilayah ini telah menjadi bagian dari perjalanan awal manusia. Penemuan fosil Pithecanthropus di Wringinanom menunjukkan bahwa kawasan ini telah menjadi ruang hidup sejak hampir 2 juta tahun yang lalu. Berjalannya waktu menjadikan aliran sungai, pesisir, dan jalur niaga di kawasan ini tumbuh sebagai simpul peradaban. Prasasti Karangbogen tahun 1387 Masehi menjadi salah satu petunjuk awal penyebutan Gresik sebagai entitas toponomi pada era Majapahit. Dengan sejarah dan perannya yang besar, Kabupaten Gresik terus bertumbuh menuju masa depan yang dibentuk oleh keberanian warganya. Dalam catatan Suma Oriental, Tommy Pires menyebut Gresik sebagai pelabuhan paling makmur dan terbaik di Jawa pada awal abad ke-16. Sejak masa itu, wilayah ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan industri yang ditopang pelabuhan besar, serta jalur sungai yang menghubungkan berbagai kawasan Nusantara. Jejak kejayaan itu masih dapat ditemukan hingga hari ini. Di Gosari, temuan tembikar Majapahit dan struktur tungku pembakaran menunjukkan berkembangnya kawasan manufaktur pada masa itu. Diperkuat oleh prasasti Butulan tahun 1376 Masehi yang menandakan adanya pengawasan langsung dari otoritas kerajaan. Sementara di Muara Bengawan Solo, Desa Bedanten tercatat dalam prasasti Canggu tahun 1358 Masehi sebagai Naditira Pradesa, desa penyeberangan sungai yang memegang peranan penting dalam jalur perdagangan Majapahit. Namun, Kabupaten Gresik bukan sekedar tentang masa lalu. Di kampung-kampung pesisir, nelayan berangkat sebelum matahari terbit. Di lorong-lorong desa, para petani, pedagang, pengrajin, hingga perempuan pembuat pudak menjaga pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Sementara di pesantren-pesantren, suara mengaji tumbuh bersama denyut kehidupan masyarakatnya. Kabupaten Gresik serupa ruang tamu, mempertemukan laut, daratan, dan manusia
dalam perjalanan panjang peradaban. Hari ini, Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.264,009 km persegi, terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan yang terhubung dari kawasan industri modern, sentra perdagangan, lahan pertanian, wilayah perikanan dan pesisir, hingga Kepulauan Bawean. Bawean menghadirkan wajah lain Kabupaten Gresik yang tenang dan hijau di tengah hamparan Laut Jawa, perbukitan, pantai, dan hutan tropis tumbuh berdampingan dengan kehidupan masyarakat pesisir yang tetap menjaga tradisi dan kedekatan dengan alam. Pulau ini dikenal melalui keindahan pantainya, Danau Kastoba, hingga keberadaan rusa Bawean sebagai satwa endemik langka yang menjadi bagian penting kekayaan hayati Indonesia. Di saat yang sama, pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi terus bergerak seiring pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas digital yang menjangkau berbagai wilayah. Kabupaten Gresik kini didukung oleh 20 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 32 puskesmas, serta 107 klinik dan balai kesehatan yang diperkuat ribuan tenaga medis. Di bidang pendidikan, sekitar 2.109 sekolah dengan tingkat dasar hingga menengah menjadi ruang tumbuh generasi baru Gresik. Generasi yang dipersiapkan menghadapi masa depan tanpa tercerabut dari akar budaya dan nilai-nilai daerahnya. Melalui program strategis Nawakarsa, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan Gresik baru yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan. Melalui Gresik Sehati, lebih dari 99% masyarakat kini telah terjangkau layanan jaminan kesehatan nasional. Sementara, melalui Gresik Cerdas, peningkatan kualitas pendidikan dan program beasiswa terus diperkuat. Di sektor pertanian dan perikanan, program GoTani telah menjangkau lebih dari 1.075 kelompok tani. Sementara, ribuan UMKM terus tumbuh melalui Gema Karya, memperkuat ekonomi masyarakat hingga menjangkau pasar nasional dan internasional. Di tengah tumbuhnya kawasan industri, pelabuhan modern, dan arus investasi yang terus berkembang, Kabupaten Gresik tetap menjaga akar spiritualnya. Tradisi ziarah, kehidupan pesantren, dan nilai gotong royong terus hidup dalam keseharian masyarakat. Sejak berabad-abad lalu, Gresik tumbuh sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Giri bahkan dijuluki Paus Islam Jawa oleh sejarawan Haye de Graaf dan Theodore Gaye Thomas Pigo. Karena besarnya pengaruh spiritual Giri Kedaton yang kerap disebut sebagai Vatikan dari Timur. Dan seperti gelombang yang tak pernah berhenti, Kabupaten Gresik akan terus bergerak, mempertemukan generasi, cerita, dan nilai-nilai yang diwariskan dari waktu ke waktu. Menjaga ingatan yang hidup dalam masyarakatnya, merawat kehidupan di setiap sudut kampung dan pesisir, serta menyalakan harapan bagi masa depan yang akan datang. Sebab di Kabupaten Gresik, setiap pertemuan selalu melahirkan kehidupan baru.